Hai sahabat sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Darta. Kali ini kita akan membahas terkait dengan stok opnam setelah yang satu ini. Oke guys, ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya terkait dengan stok opnam ya. Saya akan jawab, sorry kalau yang bertanya dan belum kejawab ya. Saya akan coba jawab melalui video-video ya, baik konten short atau konten TikTok atau konten apapun ya, konten panjang seperti ini juga saya akan buatkan supaya teman-teman terupdate ya. Dan saya maaf kalau saya nggak reply komen karena cukup banyak yang bertanya dan saya cukup kewalahan untuk membalas komennya kalian satu-satu. Jadi saya buatkan video aja supaya teman-teman bisa kejawab dan yang punya pertanyaan yang sama juga bisa dapat inputannya gitu ya. Jadi nggak double gitu ya, maksudnya seperti itu. Nah, ini saya akan jawab dulu terkait dengan pertanyaan dari teman. Saya nggak ngomong identitasnya, saya cuma ngomong pertanyaannya aja ya. Pertanyaan gini guys, Pak, kalau usaha saya sudah jalan gimana ya Pak, setahun? Maksudnya dia sudah jalan setahun gitu ya. Ternyata saya hanya mencatat laporan penjualan dan pembelian saja. Nota masih disimpan, stok barang masih ada, aset masih ada, laporan keuangan lainnya tidak ada. Apa yang harus dilakukan untuk memulai membuat laporan keuangan Pak? Gitu ya. Laporan keuangan minimal harus ada apa ya? Dan yang terakhir pertanyaannya ini ada 3 pertanyaan guys ya. LR, laporan laba rugi maksudnya, neraca dan arus kas yang mana yang didahulukan Pak gitu ya, urutan yang benar dari mana. Nah, ini pertanyaan cukup kompleks dan ini semoga juga bisa menjadi jawaban buat teman-teman yang punya masalah yang sama ya. Jadi ini guys, kalau teman-teman mungkin sering liatin konten saya soal perpajakan, saya juga selalu menyarankan teman-teman untuk punya laporan pajak ya, atau laporan keuangan gitu ya, untuk dilaporkan ke pajak. Jadi nggak boleh hanya Anda lapor asal-asalan aja ya. Tapi bukan hanya untuk pajak guys, laporan keuangan ini sebenarnya itu fungsinya untuk Anda sendiri sebagai owner ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya laporan keuangan harus mikir gimana caranya Anda punya laporan keuangan ya. Terutama perusahaan-perusahaan yang besar. Saya juga sering nemuin di lapangan karena kita punya klien mungkin udah lebih dari 400 kliennya, lebih lah ya, banyak sekali. Dan perusahaan-perusahaan yang saya training sudah banyak ya, pesertanya dari ribuan juga. Nah, itu saya sering nemuin bahwa kadang pun perusahaan yang kelasnya sudah besar ya, perusahaan yang kelasnya sudah nasional, kadang-kadang nggak punya laporan keuangan guys, dan itu cukup ngeri ya. Itu untung aja diberkatin sama Tuhan gitu ya, jadi masih tetap bisa jalan. Tapi kalau bayangkan aja kalau perusahaan udah jalan besar nggak punya laporan keuangan, itu ibaratnya gini, Anda naik kapal ya, kapal Anda besar ya, di lautan luas, tapi Anda nggak tahu Anda mau kemana ya, dan Anda nggak tahu kondisi kapal Anda gimana, bahan bakarnya tinggal berapa, mesinnya masih bagus atau enggak, Anda nggak pernah ngecek ya, Anda pokoknya jalan aja gitu ya. Itu ibaratnya seperti itu kalau saya analogikan ya. So guys, usaha Anda di level manapun, Anda perusahaan yang mungkin masih kecil gitu ya, mungkin Anda punya toko kelontong, punya warung gitu ya, Anda punya toko online, atau Anda punya salon gitu ya, Anda punya apa kayak gitu, macam-macam ya, atau yang agak besar Anda sudah punya cabang 1, cabang 2, cabang 3, atau yang lebih besar lagi Anda sudah punya puluhan cabang, punya franchise, punya apapun ya. Sebaiknya Anda harus punya laporan keuangan ya. Jadi apa sih laporan keuangan? Ya, laporan keuangan itu kan macam-macam ya. Jadi kalau saya boleh katakan, laporan keuangan itu adalah laporan yang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan Anda. Misal, kalau ngomong uang ngomong apa? Ya, misal aja ngomong uang cash, yaitu ada laporan kas harian, atau laporan bank, itu namanya laporan uang ya. Kalau misalnya terkait dengan customer apa? Laporan piutang ya. Piutang itu Anda memberikan penjualan kepada customer dan dia belum bayar. Jadi Anda nyatet, dia belum bayarnya berapa banyak, yang sudah Anda berikan berapa banyak, sisanya berapa. Nah, ini namanya laporan piutang. Kalau hubungan dengan supplier apa? Laporan hutang ya. Jadi Anda beli kepada orang dan belum bayar ya. Jadi Anda tahu belinya berapa, yang sudah Anda bayar berapa, sisanya berapa yang belum Anda bayar. Itu namanya laporan utang ya. Laporan apa lagi? Laporan stok ya. Anda punya stok itu atau Anda punya persediaan. Oke? Jadi Anda punya persediaan, Anda cek, oke, persediaan saya itu berapa sih gitu ya. Sudah dipakai berapa sih? Dipakai buat apa sih gitu ya. Itu Anda cek ya. Nah, dan yang terakhir sudah Anda punya semua, ini laporan macam-macam ya, ada tadi ya, kas bank, piutang, utang, stok, ada laporan aset, ada laporan macam-macam, laporan lain-lain gitu ya. Laporan HPP mungkin gitu ya. Nah, tapi biasanya ini besarannya itu akan lari ke namanya 3 laporan besar. Oke. Laporan yang pertama adalah namanya laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini guys digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan Anda seperti apa ya. Jadi ibarat gini,
kalau teman-teman itu misalnya sebagai seorang pelari, oke? Ya ini contoh saya analogikan supaya teman-teman gampang nangkepnya ya. Anda sebagai seorang pelari, oke? Anda berlari, Anda menjaga pola makan Anda, ya. Anda sebagai atlet pelari, ya. Anda jaga pola makan. Satu hari ini Anda lari misalnya 10 km, ya. Besok Anda lari 20 km. Besok lagi Anda lari 30 km misalnya, ya. Nah, kalori terbakar satu hari misalnya 10 km Anda terbakarnya 1000 kalori, ya. 20 kilo Anda terbakar 2000 kalori. 30 kilo Anda terbakar 3000 kalori, ya. Nah, itu adalah tenaga yang Anda keluarkan, ya. Nah, begitu pula Anda ada perlu makan, ya. Makan Anda misalnya satu hari makannya misalnya 1500 kalori, rutin 1500 kalori, 1500 kalori, 1500 kalori. Jelas saja kalau misalnya Anda makannya rutin 1500 kalori dengan tadi 1000, 2000 dan 3000 total 6000, yang dimakan cuma 4500, maka yang terjadi adalah apa? Anda akan turun berat badannya, ya. Karena makannya cuma 4500 kalori, yang terbuang tenaganya 6000 kalori. Ini analogi gitu ya. Jadi yang terjadi adalah Anda defisit 1500 kalori, which is akhirnya berat badan Anda akan berkurang. Nah, ini mirip sama namanya laporan laba rugi, guys. Ya, laporan laba rugi itu intinya Anda itu punya penghasilan, ya. Anda punya penghasilan, and then Anda itu dikeluarkan untuk biaya, ya. Akhirnya tahu penghasilan sama biayanya itu besar mana. Kalau besar penghasilan, maka Anda nimbulnya laba. Kalau Anda besar biaya, nimbulnya rugi. Nah, ini maka tahu dulu di awal. Laporan yang pertama harus tahu adalah laporan laba rugi. Apakah usaha Anda ini untung atau tidak untung? Nah, ini laporan yang pertama, ya. Nah, laporan yang kedua namanya laporan neraca, guys. Ya, laporan neraca itu adalah ibaratnya seperti timbangan, ya, timbangan. Jadi, kalau Anda sudah tahu Anda defisit kalori, maka Anda kurus badannya. Nah, pertanyaannya, belum tentu orang yang kurus itu sehat. Benar nggak? Ya. Belum tentu Anda yang diet itu sehat, belum tentu, ya. Taunya dari mana sehat atau enggak? Anda harus cek darah dulu ke laboratorium. Anda pergi ke laboratorium, Anda cek dulu gula darah, kolesterol, darah tinggi, jantung, Anda cekin semua, baru Anda ketahuan Anda sehat atau enggak. Nah, analoginya seperti itu adalah neraca, guys. Jadi, neraca itu mengetahui apakah kondisi fisik atau kondisi perusahaan Anda itu sehat atau enggak. Ya, karena dalam neraca itu ada namanya aset, ada namanya utang, ada namanya harta bersih atau ekuitas. Ya, Anda akan dilihat, oh ternyata utangnya kebesaran, oh ternyata piutangnya kebesaran, oh ternyata aset persediaannya kebesaran, nah dan macam-macam. Ya, ini teman-teman mungkin harus perlu belajar lebih kompleks, ya teman-teman. Kalau saya akan jelaskan di YouTube ini, mungkin teman-teman agak bingung juga. Nah, by the way guys, saya sudah siapin satu materi course ya, di mana Anda bisa belajar namanya Mahir Accounting. Jadi teman-teman harus belajar. Kalau ini nggak belajar, ya mungkin Anda bisa pakai tenaga luar untuk membuat accounting. Tapi by the way, buat Anda sebagai owner, Anda jangan sampai Anda itu cuma tahu dibuatkan dan Anda nggak pernah membaca. Ya, cuma taunya pokoknya Anda itu untung atau nggak untung. Padahal untung belum tentu sehat. Jadi Anda cek dulu, oh ternyata saya itu kondisinya adalah sehat atau enggak dari neracanya. Ya, Anda belajar dulu lah materi Mahir Accounting. Ya, Anda cek di deskripsi, Anda lihat di bawah, Anda tinggal klik, belajarin materi Mahir Accounting, dan saya yakin dan percaya itu pasti berguna buat Anda, ya. Nah, oke, neraca dulu, tahu sehat atau enggak sehatnya. Sudah tahu, oh ternyata misalnya saya punya balance sheet, saya punya neraca ini ternyata stoknya kebesaran. Nah, ini kelihatan dari neraca, guys. Ya, banyak pengusaha yang tidak notice, ya, tidak ternotis bahwa oh kalau barang banyak itu masalah besar. Mereka nggak paham. Ya, mungkin juga Anda sekarang juga nggak paham. Kenapa? Karena kondisinya, oh beli barang itu kalau murah beli saja yang banyak, ya. Padahal belum tentu barang banyak itu bagus juga buat Anda. Jadi Anda mesti cek, oh ternyata beli barang banyak ini kalau terjualnya masih 2 tahun lagi, resikonya besar. Bisa saja Anda jualnya kebesaran nih, jualnya kelamaan nih ya. Ternyata Anda misalnya jual setahun ke depan, resikonya barang bisa rusak, ya. Bisa lagi Anda resikonya barang ini out of date, jadi nggak bisa dijual karena sudah kelamaan. Bisa jadi ternyata Anda punya ini ya, tim nakal, ya, dicurangin juga bisa jadi fraud, ya, macam-macam. Jadi kalau misalnya Anda kondisi seperti itu, Anda perlu perhatikan, oh ternyata barangnya jangan terlalu besar, apa yang di-adjust, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu ngomong neraca, guys. Nah, yang terakhir baru kita ngomong laporan arus kas. Nah, banyak orang itu yang ngomong gini, Pak, saya itu untung besar, Pak. Ya, saya omset besar, Pak.
untungnya harusnya juga besar. Saya sudah ngitung marginnya gitu ya. Dan harusnya kalau lihat laporan laba rugi juga besar Pak harusnya. Tapi Pak, kenapa ya Pak ya? Kok ternyata saya di akhir bulan atau akhir tahun tuh mesti kesulitan cash flow Pak. Cash flow itu kesulitan uang ya, uangnya kurang gitu ya. Kenapa ya Pak ya? Oh, ternyata saya itu banyak apa? Saya juga nggak tahu, padahal untungnya harusnya besar. Nah, ini guys, kalau Anda sampai mengalami seperti itu, yang Anda bisa cek adalah dari laporan arus kas ya. Anda cek dulu uang kas Anda itu kemana ya. Karena belum tentu Anda untung, uangnya itu masuk ke kantong. Untung bisa jadi Anda uangnya berupa apa? Berupa masih piutang kepada customer, jadi belum dibayar. Ya, Anda punya customer belum bayar dan customernya besar. Oh, utangnya besar. Piutangnya besar gitu ya. Terus yang masalah adalah customer yang piutang besar ini bayarnya lama, bayarnya lelet, gitu, atau bayarnya di pending. Nah, ini juga masalah besar buat Anda. Anda kasih terus barang ke dia, tapi dia lelet bayarnya. Dia bayarnya pending. Dan akhirnya uang Anda kesita di sana. Alhasil misal saja ya customer Anda nakal atau customer Anda mendapatkan musibah, maka yakin dan percaya Anda juga dapat masalah. Nah, ini kelihatan dari mana guys? Dari laporan cash flow ya, laporan arus kas. Kurang lebih seperti itu buat teman-teman ya. Tadi saya jawab juga pertanyaan tadi dari pertanyaan ini teman-teman yang bertanya di awal ya, bahwa laporan mana yang harus diperhatikan. Tiga-tiganya penting ya, tapi yang pertama laporan laba rugi dulu, neraca, baru arus kas ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman, semoga cukup jelas ya penjelasan saya. Bagi yang belum jelas boleh tanya di komen. Kalau mau dapat respon cepat juga boleh tanya di story ya. Anda follow dulu IG saya, Instagram saya @digidata_official. Boleh Anda tanya di story supaya jawabnya lebih gampang kejawab ya. Gitu teman-teman, yang belum subscribe silahkan di subscribe supaya dapat update informasi terbaru terkait dengan bisnis, perpajakan, dan keuangan. Terus juga teman-teman yang merasa video ini bagus, silahkan di like dan di share ke teman-temannya supaya dapat informasi terupdate teman-temannya ya, supaya bisa melek juga terkait dengan kebutuhan finansial, keuangan, dan perpajakan ya. Finansial, pajak, dan bisnis gitu ya. Oke, terakhir buat teman-teman selalu sehat, selalu diberkati, dan selalu happy buat teman-teman sekalian. Bye-bye.